Yang ada sampah tolong diambil dulu, dilihat di bawah mejanya. Nah, sebelum, karena ini adalah jam terakhir, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan atau kita akan mengadakan ice breaking atau permainan. Permainannya adalah sambung atau menyebutkan satu kosakata yang berawalan dari huruf S. Nanti nama yang ibu sebutkan atau orang yang ibu tunjuk nanti akan harus mau tidak mau harus siap dan menyebutkan satu kosakata yang berawalan dari huruf S. Siap? Siap. Pandai mana semangatnya? Pandai semangat? Semangat ya, walaupun jam terakhir. Masih semangat? Asri, coba apa? Kata yang berawalan dari huruf S. Semangat, kata Asri. Kalau Al-Kadri. Sekolah. Kalau Bayu, apa Bayu? Sore. Terus kalau Leonita, renang katanya. Terus kalau Dinda, apa Dinda? Sejahtera. Terus kalau yang di kelompok ini Sasa, apa Sasa? Senyum. Terus kalau Gayatri apa? Apa? Suka. Nah, siapa di sini yang suka sama Gayatri? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Kita akan belajar tentang teks eksposisi. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks iklan. Nah, apa sih kaitannya antara teks iklan dengan teks eksposisi? Ada yang tahu? Apa? Pati. Kaitannya adalah jika teks iklan bahasanya lebih singkat, sedangkan teks eksposisi lebih rinci dan terurai. Kalau teks iklan bahasanya lebih singkat. Terus kalau teks eksposisi lebih rinci dan lebih terinci dan lebih terurai. Nah, kata melatih tadi kaitan antara teks iklan dengan teks eksposisi. Kalau teks iklan bahasanya lebih singkat kata melatih, sedangkan teks eksposisi Rinci dan terurai. lebih rinci dan terurai. Yang lainnya ada lagi? Apa Marcella? Kalau teks eksposisi itu memaparkan tentang informasi mengenai sesuatu benda, kemudian masalah, peristiwa, nah benda atau jasa yang diuraikan atau dijelaskan dalam Nah, kalau kata Marcella, dalam teks eksposisi itu kan memberikan informasi tentang jasa, dan bisa berupa masalah, bisa berupa jasa, bisa berupa benda. Kemudian selain itu, informasi-informasi itu bisa kita buat menjadi sebuah teks iklan. Yang lainnya ada lagi? Apa? Terus apa Sasa? Persamaan teks eksposisi dan iklan itu sama-sama menggantikan kalimat eksposisi. Nah, kata Sasa, kalau teks eksposisi sama teks iklan itu sama-sama mengandung
berdasarkan kerangka yang telah kalian buat. Nah, apa sih kaitannya belajar teks eksposisi atau manfaat belajar teks eksposisi untuk kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Apa manfaat kita belajar teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, ada yang tahu? Apa, Samsudin? Untuk dijadikan sebuah putusan atau informasi yang sudah jadi putusan. Nah, kalau kata Samsudin, manfaat kita belajar teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari bisa dijadikan sebuah tulisan, kemudian di dalam tulisan tersebut terdapat informasi. Yang lainnya ada lagi? Apa adik? Tulisan yang kita buat dapat dipublikasikan ke media sosial agar orang senang dan mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang kita tulis. Nah, kata Adit, apa manfaatnya dari teks eksposisi dan untuk kehidupan kita sehari-hari? Tulisan yang kita buat yang berisikan informasi itu dapat kita upload ke media sosial, sehingga orang merasa memiliki manfaat ketika membuka media sosial. Manfaatnya apa? Karena mendapatkan informasi dari tulisan yang kita buat. Nah, hari ini Ibu bukan hanya akan menilai kalian dari segi kognitif, nanti kan Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja nih kepada kalian. Tapi untuk penilaiannya bukan hanya Ibu nilai dari segi bagaimana kalian mengerjakan lembar kerja ini saja, tetapi perilaku kalian dari awal Ibu masuk sampai akhir pembelajaran nanti juga akan Ibu nilai. Kenapa? Apa yang dinilai? Perilaku misalkan spiritual, dari mulai berdoa tadi, ada yang main-main misalkan. Kemudian ada juga perilaku sosial, bagaimana interaksi kalian nanti ketika mengerjakan tugas. Kalian ada diskusi atau tidak dengan teman-temannya? Kalau tidak ada diskusi berarti nanti minus nilainya, paham? Jadi bukan cuma kepintaran atau kognitif kalian saja yang akan Ibu nilai, tetapi juga perilaku kalian. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 6 kelompok. Nanti nama-nama yang Ibu sebutkan silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 1. Radit, Darmawan, Agung, Arini, langsung menuju meja nomor 1. Kemudian kelompok 2, Asri, Ribi, Ria, San. Nah, hari ini Ibu akan mengajar tentang teks eksposisi atau menulis teks eksposisi dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita nanti akan menghasilkan sebuah produk berupa teks eksposisi. Aku sama Leonina kenapa ketawa? Fokus dulu ya aku. Kemudian selain itu Ibu akan memadupadankan dengan teknik kepala bernomor. Nanti ketika praktiknya Ibu akan membagikan sebuah topi yang ada nomornya kepada kelompok kalian masing-masing. Jadi nanti setiap orang nanti akan menggunakan topi ini. Kemudian gelas yang ada di tangan Ibu ini berisikan nomor-nomor kelompok dan nomor-nomor individu sesuai dengan nomor yang ada di kepala sini. Nah, siapa nanti yang akan presentasi akan ditentukan berdasarkan nomor yang keluar dari gelas ini. Paham untuk teknik pembelajarannya? Terus Ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Oke, di atas meja kalian itu ada sebuah buku. Nah, yang sudah ada videonya juga, itu silakan disaksikan videonya. Fungsi dari video itu adalah untuk kalian mengerjakan lembar kerjanya. Jadi silakan diamati videonya, silakan dihidupkan. Silakan di
Diakhiri videonya, kemudian sambil dibuka juga lembar bahan ajarnya. Nanti Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kalian tentang apa? Ada apa saja struktur teknik posisi, kemudian Oke, tadi kalian sudah menyaksikan tentang apa? Tentang? Ya, videonya tentang apa? Tentang teks eksposisi, tentang menulis teks eksposisi dan menganalisis teks eksposisi. Pernah tidak kalian menulis teks eksposisi? Ya. Belum pernah? Nah, terus ada yang tahu berdasarkan video yang sudah kalian amati tadi, ada yang tahu tentang struktur teks eksposisi yang tahu acungkan tangannya? Apa, Fitri? Ada apa saja strukturnya? Ada tesis atau pernyataan pendapat, kemudian ada argumentasi, terus ada penegasan ulang. Terus kalau langkah-langkah menulis teks eksposisi, ada yang tahu? Apa Salsa? 1. Memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. 1. Memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Coba Samsudin dan Al-Kadri, apa kata Salsa tadi? Hah? Dari tadi main terus kan? Salsa tadi ngomong apa? Memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Coba diulangi lagi. Memilih dan menentukan topik, langkah pertama. Kemudian langkah berikutnya apa? 2. Menentukan tujuan penulisan teks eksposisi. Menentukan tujuan penulisan teks eksposisi. Terus berikutnya Mengumpulkan data untuk mendukung argumen. mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Terus yang keempat, Menyusun kerangka tulisan. menyusun kerangka tulisan. Terus yang kelima, Membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan. nah, membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks eksposisi. Terus yang Membuat simpulan sebagai penegasan ulang. ya, membuat simpulan sebagai penegasan ulang. Yang terakhir apa? Menyunting teks eksposisi. Kegiatan yang terakhir dalam menulis teks eksposisi yakni menyunting teks eksposisi. Itu LKPD yang sudah Ibu serahkan kepada kalian. Silahkan dibaca, kemudian bahan ajarnya juga silahkan dibaca, dipahami untuk sebagai patokan kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Paham? Silahkan dipahami, didiskusikan dengan teman-temannya. Oke, kita sebelum melaksanakan kegiatan, marilah kita membaca doa. Nah, ini lembar kerjanya. Ini bahan ajarnya, Kak. Di sini kan dikerjakan? Ya, ini yang dikerjakan. Nah, ini bahan ajarnya yang harus kalian pelajari. Diskusi sama kawannya ya. Kenapa, Supriyadi? Mau kemana? Besar. Mau ke WC, silakan. Nggak usah lama-lama ya, Supriyadi. Dibaca lagi. Diskusi sama kawannya, Bang.
Nah, itu kalian diskusikan isu apa yang nanti akan kalian angkat ke dalam teks yang akan kalian tulis. Apanya? Ini lembar kerjanya. Nah, itu soalnya nomor 1. Nah, ini teksnya. Teks ini kan fungsinya untuk menganalisis, untuk kalian analisis. Terus ini soalnya, coba buka. Nah, nomor 1, 2, 3, 4. Ada 4-nya. Ya. Ada 6. Ya, paham kan, Kak? Diskusikan dengan kawannya. Ini? Ini udah paham kan? Apa? Ya, langsung dikerjakan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan kepada kalian ya. Langsung dikerjakan di. Ya. Berarti ditulis. Ya, ditulis. Berarti tidak saling pusing lagi, langsung tulis ini. Nah, ini nih. Ini kan lembar kerjanya nih. Yang harus kalian kerjakan. Ini teks yang harus kalian analisis. Ini bahan ajarnya untuk dasar kalian mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Ibu. Paham? Paham. Ini kelompok. Ini paham enggak? Serius Adit. Untuk jadwal penyusunan proyeknya kita sepakati dulu ya. Sepakat enggak nih? Waktunya kira-kira berapa lama? Untuk mengerjakan soal menganalisis bagian tesis, argumentasi sama penegasan ulang kira-kira kita perlu waktu berapa menit? 10 kelamaan nanti habis waktunya. Berapa menit? 5 menit ya, kita sepakati ya. Setuju? 5 menit. Terus untuk membuat kerangka bagian tesis berapa menit kira-kira? Kalau 5 kelamaan Rido, berapa? 3. Lama juga kan, cuma menentukan isu yang mau diangkat saja. 1 ya, oke 1 ya, sepakat ya, 1 menit. Terus untuk membuat tadi yang isu ya, yang sekarang bagian tesis, kira-kira berapa menit? Membuat kerangka bagian tesis 5 menit cukup? Terus kalau bagian argumentasi 5 menit juga ya. Penegasan ulang juga sama 5 menit. Nah, untuk menulis teks eksposisi kira-kira kita perlu waktu berapa menit? 14 menit ya, cukup ya. Terus yang terakhir kita menyunting teks berapa menit? 5 menit. Oke, sepakat ya? 2 nanti kecepatan enggak cukup. Oke ya, sepakat ya? Oke, apa? Gaya terus. Ada macam jaka, Bu. Iya, itu tuh sama dia. Ini cuman bagian belakangnya kan sama seperti temannya. Tapi kita ada nama kelompok, Bu. Oh. Tulis di sini. Nah, ditulis ya di sini. Ya. Silakan diskusikan. Ini kelompok ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Kenapa, Kak? Pak, saya ikan gembungnya yang harus dianalisis. Ya, teks yang tentang bakso ikan gembung itu yang harus kalian analisis untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Gitu. Ya. Yang lainnya? Bu, saya mau tanya. Apa, Pin? Nomor 4 tentukan isu kontekstual, Bu. Ya, misalkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita itu apa yang baru-baru ini? Kira-kira apa? Aping? Orang ini sekarang lagi musim-musim apanya di sini? Musim hujan. Terus dapat ikan gembung kan? Nah, itu boleh kalian angkat menjadi isu. Misalkan
eh, informasi tentang ikan gembung atau informasi tentang hujan. Gitu ya. Paham? Mabuk. Ini kelompok ini udah sampai mana? Ya, namanya ditulis di situ. Jadi kenapa masih sibuk dari tadi? Data ini berisi kutipan dari teks yang kalian analisis. Kak lihat ini kan teksnya nih kan Kak. Nah nanti boleh sih kalau misalkan kolomnya ndak muat, nanti Kakak tulis aja. Misalnya datanya paragraf pertama, kemudian hasil analisisnya apa. Misalkan berdasarkan data tersebut, kesimpulan. Coba pahami dulu ini bahan ajarnya tuh. Ini Bu. Iya. Di situ ada tuh contohnya, contoh cara mengerjakan. Nah, situ ada kan contohnya tesis itu seperti apa, argumentasi itu seperti apa. Ya, paham Kak? Paham. Nah, silakan diskusikan. Ini kenapa nih kita ketawa? Paham ibu. Paham ibu, tapi nulis semua. Atim ika. Ada yang tidak dipahami? Diskusikan. Agil. Ini paham enggak? Tidak paham. Iya, kutipan paragrafnya. Kalau kolomnya ndak muat, nanti boleh ditulis saja. Misalkan ini datanya itu paragraf keberapa, begitu. Paham? Apa? Terganyut. Terganyut. Tidak lanjut, tidak apa-apa. Malu-malu pula. Kenapa, Ahung? Data yang ini harus diisi kok. Ya, data ini maksudnya adalah kutipan dari teks. Teks yang di depan itu tadi. Teks judulnya tentang apa? Dan kembung. Ikan kembung. Ah, baca dulu. Tentang apa tuh? Ikan kembung, Bu Ai, bukan ikan kembung. Iya, sama bahasa Indonesianya itu, Ahung. Proses menghasilkan bakso ikan. Kalau kolomnya tidak muat, kalian bisa cuman tuliskan misalkan paragraf pertama. Itu bagian termasuk ke dalam bagian apa. Nah, di bahan ajar tuh kan udah ada contohnya juga. Coba dibuka, dipahami. Makanya tadi Ibu bilang baca dulu bahan ajarnya sebagai dasar untuk kalian ngerjakan lembar kerja kelompoknya. Senang enggak nih belajarnya? Senang, Bu. Nah. Mana semangat? Lebih panas. Kita pulau kan biasa kan? Panas-panasan. Isi sampai 6 kan? Ya sampai selesai. Kalau udah selesai deh, Bu. Ini kenapa nih? Bener. Coba dibuka. Lanjut. Kalau lagi baca jika menemukan bakso yang sudah jadi, ada beberapa proses yang masih terjadi.
Kenapa? Rasanya yang khas. Kenapa? Paragraf kedua udah selesai. Nah, berarti yang kedua kakak menganalisis. Tadi kan yang bagian tesis kan? Nah, terus yang kedua berarti bagian apa tuh? Eksposisi. Lihat Bagian soalnya. argumentasi. Ya, berarti diisi sesuai dengan kolomnya. Ya kak ya? Iya, Bu. Jadi tesis. Yang selanjutnya. Ayo semuanya harus aktif ya. Kalau soalnya nanti yang tampil ke depan tuh akan ibu acak sesuai dengan nomor yang nanti keluar ketika dikocok. Bagian hujan deras. Berarti yang kita mana buku tadi? Bukan buku yang aku catat banjir itu. Ya. Terjadinya hujan deras Banjir. dan ini ada dari Ya Allah. banjir. Nah, udah selesai. Jadi Kenapa Adit? Malu? Oke, saatnya kita presentasi. Sudah selesai semua kan tadi mengerjakan dan menulis teks eksposisinya? Sudah? Oke, saatnya kita presentasi. Tetapi yang presentasi nanti akan ditentukan oleh nomor-nomor yang keluar dari gelas yang sudah ibu pegang. Siapa yang mau mengambil nomor undian yang ada di sini? Oke, silakan Rido. Ya. Ambil Rido. Kelompok siapa nanti yang akan tampil? Kelompok? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, satu lagi Rido. Nanti dipilih orangnya. Oke, silakan. Nomor ini depan. Oke, yang tampil dari kelompok 1 adalah peserta atau anggota kelompok dengan nomor 1. Siapa anggota kelompok dengan nomor 1? Silakan tepuk tangan dulu untuk anggota kelompok. Oke, kamu silakan presentasikan. Itu boleh duduk kembali. Oke, silakan Agung. Nama saya Agung, saya dari kelompok 1. Bagian dari dalam teks yang itu telah terdapat pada paragraf pertama, yakni proses menghasilkan bakso ikan. Sebagian besar masyarakat di sekitar kami mengenal bakso ikan. Makanan yang terbuat dari daging ikan, rasanya yang khas menjadikan bakso ikan diterima di semua kalangan, baik atas maupun kelas bawah. Lainnya, bakso ikan kampung sendiri dalam pembuatannya membutuhkan proses. Hasil analisisnya apa? Berdasarkan data tersebut, paragraf 1 merupakan tesis dari teks eksposisi. Dan kesimpulannya, berdasarkan data dan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa paragraf 1 merupakan bagian tesis dari teks eksposisi. Nah, jadi kalau menurut kelompok 1, bagian tesis dalam teks eksposisi terdapat di paragraf 1. Oke, tadi kan kelompok 1 sudah memaparkan tentang hasil kerjaannya atau hasil diskusinya. Nah, kelompok yang nanti akan menanggapi juga akan ibu pilih berdasarkan nomor yang akan keluar dari gelas yang ibu pegang. Untuk kali ini siapa yang mau mengambil undiannya? Ya, silakan Ria.
Nomor berapa? 5. Nomor 5. Kelompok 5 mana? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Terus yang untuk individu yang tampil nanti. Lihat ke kawan-kawannya ya. Nomor 4. Siapa yang memegang nomor 4 di kelompok 5? Siapa? Melati. Nah, Ria boleh duduk kembali. Oke, silakan Melati ditanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi. Perkenalkan, nama saya Melati. Kami dari Kalau menghadap ke teman-temannya Melati. Perkenalkan, nama saya Melati. Saya dari kelompok 5. Kelompok kami memiliki perbedaan jawaban dengan kelompok 1. Menurut kelompok kami, bagian tesis terdapat di paragraf 1 dan 2. Analisisnya, berdasarkan data tersebut, paragraf 1 dan 2 termasuk ke dalam bagian tesis karena dalam menggambar tentang atau menginformasikan tentang bakso ikan gembung yang menjadi ciri khas desa Tanjung Satai. Kesimpulannya adalah, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan paragraf 1 dan paragraf 2 merupakan bagian tesis dalam teks eksposisi. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, jadi ada perbedaan nggak antara kelompok 1 dengan kelompok 2? Ada. Bedanya apa? Kalau kelompok 1 katanya bagian tesis ada di paragraf Pertama, kalau kelompok kalian? paragraf 1 dan 2. Paragraf bukan hanya di paragraf 1 tetapi juga terdapat di paragraf kedua. Oke, untuk selanjutnya siapa yang akan mempresentasikan hasil pekerjaan tulisan teks eksposisinya? Dan yang kelompok yang tampil nanti akan dipilih berdasarkan gelas ini lagi. Siapa yang mau mengambil undian? Siapa tahu nanti kelompoknya yang tampil. Oke, silakan Kak. Nanti kalau misalkan kelompok 3 tampil jangan salahkan ibu ya, tapi salahkan nih kakaknya. Untuk yang kelompok, silakan diambil Kak. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Acungkan tangan. Ya. Kita pilih lagi untuk individunya. Kelompok berapa? 5. Kelompok berapa? Kelompok 4. Yang presentasi dari kelompok 4? Nomor 5. Oke, silakan duduk Kak. Siapa yang kelompok 4 nomor 5? Oke, Salsa. Silakan Salsa, presentasikan. Hembuskan. Perkenalkan, nama saya Salsa dari kelompok 5. Ingin menyampaikan hasil proyek tentang rujak buah kedabu. Sebagian besar masyarakat desa Tanjung Satai mengenal buah kedabu. Buah kedabu ini biasanya dijadikan rujak karena memiliki rasa yang asam, akan lebih enak bila dimakan dengan penyedap rasa, garam, kecap, cabai, dan bumbu rujak. Rasa asamnya yang khas menjadikan buah kedabu cemilan yang disukai anak-anak remaja dan ibu hamil. Pohon buah kedabu biasanya tumbuh di sekitar rawa dan tanah yang berpasir dan di tepi pantai. Buah kedabu bisa diolah menjadi rujak dengan cara dicuci kulitnya, dikupas, dipotong menjadi beberapa bagian. Bisa dimakan langsung atau bisa ditambah dengan bumbu rujak. Bumbu rujak terbuat dari gula aren, asam jawa, cabai, dan kacang tanah. Semua bahan dicampur lalu ditambahkan air sedikit, kemudian dicek rasanya. Buah kedabu memiliki kandungan vitamin B1 dan vitamin C. Dalam 100 gram buah kedabu, berdasarkan kandungan tersebut, buah kedabu memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan, terutama bagi antioksida.
karena banyak mengandung vitamin C. Rujak buah kedabu ini sangat cocok jika disantap pada siang hari. Rasa asam yang khas jika dipadu padankan penegasan ke bumbu rujak akan menghasilkan rasa yang segar pula sehingga menjadi favorit bagi para remaja dan ibu hamil. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi tentang apa? Bagian penegasan ulangnya aku Tentang buah kedabu. Bisa ditunjukkan tidak kelompok 4 seperti apa buah kedabu? Inilah buah kedabu. Siapa tahu ada teman-teman yang belum kenal dengan buah kedabu. Mana? Sudah dirungis namun. Kenal. Ini adalah coba lihat Ibu. Ini adalah buah kedabu yang menjadi landasan dari kelompok 3 untuk membuat tes eksposisi. Tadi yang disampaikan sama kelompok 4 katanya buah kedabu itu mengandung vitamin. Apa? Vitamin C. Vitamin C itu untuk apa, Salsa? Untuk apa? Ibu hamil. Untuk ibu hamil. untuk antioksidan. Ya, untuk antioksidan. Jadi, siapa yang suka makan buah kedabu? Saya, Bu. Oke, yang suka manjat-manjat di situ ya. Ambil-ambil buah kedabu. Oke ya. Untuk presentasi hari ini, Ibu acungi jempol, semuanya lumayan aktif. Kemudian walaupun masih ada beberapa orang yang suka main-main, seperti Supriyadi tadi suka main apa tadi Supriyadi? Bulat-bulatan, suka ganggu-ganggu temannya. Lain kali jangan seperti itu lagi ya Supriyadi ya. Oke, berdasarkan hasil presentasi dan semua proses pembelajaran dan langkah-langkah adil, coba fokus dulu. Ulangi lagi ya, berdasarkan proses dan langkah-langkah yang sudah kita lalui pada siang hari ini, kira-kira pengalaman belajar apa yang kalian rasakan? Ya, silakan Kamila. Bisa bertukar pikiran kepada teman-teman. Apa? Bisa bertukar pikiran kepada teman-teman. Bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Terus, selain itu, ada tidak yang tidak kalian pahami selama proses pembelajaran ini? Apa, Fitri? Saya masih belum paham di bagian analisis struktur teks eksposisi. Kata Fitri, tadi agak kurang paham di bagian menganalisis struktur teks eksposisi. Oke, nanti Fitri boleh bertukar pendapat sama Alia, kemudian sama Supriyadi, juga sama Rizal ya Fitri ya. Saling diskusi. Kalau memang tidak tahu, baca kembali bahan ajarnya, kemudian boleh berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Dengan teman-teman beda kelompok juga boleh ya, Ibu. Gitu ya Fitri ya. Tadi kan kita sudah mengerjakan lembar kerja kelompok dan telah melakukan presentasi. Nah, kali ini Ibu di tangan Ibu ini ada lembar observasi atau lembar evaluasi. Silakan dikerjakan dan tidak boleh berdiskusi. Kali ini mengerjakan lembar evaluasi ini tidak boleh berdiskusi. Tidak boleh berdiskusi. Kalian kerjakan masing-masing.
Belum mau. Sudah selesai? Sudah. Selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, setelah kita melaksanakan evaluasi, kemudian siapa yang ingin menyimpulkan tentang proses pembelajaran hari ini, tentang proyek yang sudah kita buat dari menulis teks eksposisi? Yang mau? Silakan. Saya, Bu. Kesimpulannya ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi dalam teks eksposisi itu ada strukturnya, ada apa saja tadi yang kita melatih? Tesis, Ada tesis, terus argumentasi, ada bagian atau struktur argumentasi dan bagian penegasan penegasan ulang. Selain itu juga kita mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks eksposisi. Tadi yang dipresentasikan sama Salsa, teks eksposisi tentang apa? Apa? Tentang membuat rujak atau rujak buah gedabu. Jadi di dalam buah gedabu itu mengandung banyak vitamin apa? Vitamin C. Terus untuk refleksi pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan ketika kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang mau memberikan apa? Fitri. senang dan juga bisa berdiskusi sama teman. Ya, kata Fitri, setelah melalui proses yang panjang dari pembelajaran pagi hari ini, katanya senang Bu bisa berdiskusi dengan teman-teman. Yang lainnya? Apa? Kenapa Rido? Panas, kata Rido, panas Bu. Tapi kenapa? Oke, asing-asingnya kenapa? Dapat es. Terus asingnya dapat es dan kita bisa belajar di lapangan. Biasanya kalau belajar di lapangan itu pelajaran apa saja? Pelajaran biasa saja, tetapi sekarang belajar menulis teks eksposisi kita lakukan juga di luar lapangan. Oke. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks puisi. Ya, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur batin maupun unsur fisik dari teks eksposisi. Nah, untuk hari ini Ibu sudah sampai di sini dulu dan terima kasih banyak atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Sudah mau berpanas-panasan, sudah mau berdiskusi dengan lumayan aktif, kemudian sudah mau mengikuti proses pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian Ibu minta tolong kepada Rizal Anjani untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Rizal. Menutup pembelajaran. Silakan. Berdoa. Ya, setelah ini kan kita pulang. Ya, silakan Rizal. Pulang, kita membaca doa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.